Ginjal adalah organ kecil namun sangat penting yang melakukan banyak fungsi vital dalam tubuh kita. Tanpa ginjal yang berfungsi dengan baik, maka pastinya kita tidak akan bisa bertahan hidup dengan lama tanpa alat cuci darah. Maka itu tidak heran ginjal itu harganya mahal ya. Sayangnya ada banyak cara di mana ginjal itu bisa rusak, dan saat ini penyakit ginjal mempengaruhi sekitar 10% dari populasi dunia. Jadi, jika Anda sayang kepada ginjal Anda atau memiliki penyakit ginjal, penting untuk mengikuti diet khusus dan mengkonsumsi makanan tertentu yang akan kita bahas dalam video ini. Hai semua, saya Dr. Mugen dan selamat datang kembali in the world of medicine. Santai bentar sambil belajar yuk. Ginjal itu berfungsi sebagai organ yang membuang racun dalam tubuh kita. Ketika kita memakan sesuatu, meminum sesuatu, ataupun minum obat, terkadang ada zat-zat kotor yang perlu dikeluarkan oleh tubuh, dan disitulah ginjal bekerja. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, limbah dan racun tersebut akan menumpuk dalam darah, termasuk limbah dari makanan. Oleh karena itu, untuk sebagian orang dengan penyakit ginjal tahap lanjut, penting untuk mengikuti diet yang ramah bagi ginjal yang membantu mengurangi jumlah limbah dalam darah. Diet ini sering kita sebut sebagai diet ginjal dan membantu meningkatkan fungsi ginjal sambil melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Meskipun diet itu bervariasi tergantung dari individu masing-masing, umumnya pasien dengan penyakit ginjal harus membatasi nutrisi berikut. Yang pertama yaitu natrium. Natrium itu ditemukan dalam banyak makanan dan merupakan komponen utama dari garam dapur. Ginjal yang rusak tidak bisa menyaring natrium yang berlebih, menyebabkan peningkatan kadar natrium dalam darah, sehingga disarankan untuk membatasi asupan natrium menjadi kurang dari 2000 mg per hari. Yang kedua yaitu kalium. Kalium memiliki peran penting dalam tubuh untuk penggerakan otot dan juga memberikan tenaga untuk tubuh. Tetapi penderita penyakit ginjal perlu membatasi kalium untuk menghindari peningkatan kadar kalium dalam darah yang berbahaya, karena orang dengan penyakit ginjal memiliki kesulitan untuk membuang kalium yang berlebih di darahnya, sehingga umumnya orang dengan penyakit ginjal disarankan untuk membatasi kalium menjadi kurang dari 2000 mg per hari. Yang ketiga yaitu protein. Protein adalah nutrisi yang mungkin perlu dibatasi oleh penderita penyakit ginjal, karena limbah dari metabolisme protein tidak dapat dibersihkan oleh ginjal yang rusak. Namun bagi mereka yang dengan penyakit ginjal tahap akhir yang menjalani dialisis atau cuci darah, kebutuhan protein mungkin lebih besar, karena protein yang dikonsumsi pun bisa dikeluarkan dengan sangat mudah dengan alat cuci darah itu. Yang keempat yaitu fosfor. Ginjal yang rusak tidak dapat mengeluarkan fosfor yang berlebih, yaitu sebuah mineral yang terdapat dalam banyak makanan. Nah, kadar fosfor yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh karena dia akan menarik kalsium keluar dari tulang. Makanya orang dengan gagal ginjal umumnya memiliki tulang yang lebih mudah keropos, sehingga fosfor pada diet ginjal dibatasi menjadi kurang dari 800 hingga 1000 mg per hari pada sebagian besar pasien. Nah, setelah memahami 4 komponen itu, maka inilah 5 makanan yang dapat kamu konsumsi untuk menjaga keseimbangan ginjalmu, terutama jika kamu memiliki penyakit ginjal. Makanan rekomendasi pertama yaitu putih telur. Meskipun telur itu sangat sehat ya, seperti saya sampaikan di video sebelumnya, namun kuning telurnya mengandung fosfor yang tinggi, sehingga sebaiknya dihindari untuk menderita ginjal. Untungnya, dengan putih telurnya saja sudah cukup memberikan kandungan nutrisi protein yang cukup dengan kadar fosfor yang rendah. 2 putih telur mengandung sekitar 110 mg natrium, 108 mg kalium, dan 10 mg fosfor saja. Namun sudah dapat memenuhi kebutuhan sekitar 7 gram dari protein. Selain itu, telur juga mengandung banyak antioksidan juga ya, jadi sangat bagus sekali. Makanan kedua yaitu apel. Seperti kata orang, one apple a day keeps doctor away. Apel sendiri memiliki kadar protein yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,3 gram saja, sehingga cocok untuk menderita sakit ginjal. Selain itu, apel juga kaya akan vitamin C dan juga sebagai sumber serat yang baik. Dan pastinya, sebuah apel memiliki kadar natrium 1 mg, kalium 107 mg, dan fosfor 11 mg, menjadikannya pilihan yang enak untuk orang dengan masalah ginjal. Selain itu, bagi orang sehat, apel pastinya juga memiliki banyak kandungan yang dapat membantumu terjauhi dari penyakit jantung dan diabetes ya. Makanan rekomendasi nomor 3 yaitu bunga kol. Bunga kol adalah sayuran yang kaya akan nutrisi, meliputi vitamin C, vitamin K, dan juga folat. Sekitar 100 gram dari bunga kol mengandung 19 mg natrium saja dan 176 mg kalium dan 40 mg fosfor, sehingga cukup aman untuk ginjal. Makanan keempat yaitu anggur merah. Selain enak, anggur merah juga kaya akan vitamin C dan mengandung flavonoid, yaitu kandungan yang terdapat hanya pada tumbuhan dan memiliki fungsi anti kanker, antioksidan, anti radang, dan juga antivirus.
Selain itu, anggur merah juga kaya akan resveratrol, yaitu suatu flavonoid yang dapat meningkatkan kesehatan jantung, melindungi diri dari diabetes dan penurunan kognitif, dan juga memiliki efek anti penuaan. Karena 151 gram atau sekitar 1 mangkok dari anggur merah hanya mengandung 1,5 mg natrium, 144 mg kalium, dan 15 mg fosfor sehingga aman untuk ginjal. Dan makanan rekomendasi terakhir yaitu ayam tanpa kulit. Meskipun untuk beberapa penyakit ginjal kita perlu membatasi asupan protein, tubuh kita tetap perlu memerlukan protein untuk menjalani aktivitas dan sebagai dari fungsi reparasi terhadap sel, sehingga protein itu tetap diperlukan. Nah, dada ayam tanpa kulit hanya mengandung 60 mg natrium, 200 mg kalium, dan 200 mg fosfor, yang dimana jumlahnya jauh lebih sedikit jika dimakan bersama kulitnya, sehingga cukup aman. Nah, satu dada ayam tanpa kulit juga mengandung sekitar 50 gram protein, sehingga 1-2 potong saja sudah cukup jika kamu memiliki masalah ginjal ya. Nah, baiklah sobat sehat, jadi itulah beberapa jenis makanan yang sebaiknya kamu hindari dan beberapa alternatif yang sehat untuk penderita penyakit ginjal. Ingatlah bahwa setiap orang dengan penyakit ginjal itu berbeda, dan oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda tentang diet terbaik untuk Anda, terutama jika Anda memiliki penyakit ginjal. Nah, terima kasih telah menonton sampai akhir. Pastikan kalian like dan share jika video ini membantu, dan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk video berikutnya. Pastikan untuk subscribe untuk video terbaru berikutnya ya. Terima kasih, dan seperti biasa, saya doakan semoga sehat selalu ya.